Pak Jokowi mau membuka pintu, Pak Prabowo pun berbesar hati untuk masuk gitu, dan dicap pengkhianat oleh kelompok kawan-kawan lamanya. Ini berarti dua tokoh ini adalah tokoh besar yang mau mengesampingkan tentang diri mereka sendiri dan berpikir untuk orang banyak gitu kan. Lah masa iya kita sekedar orang mau datang silaturahmi seorang tokoh besar terus kita nggak mau terima, itu kan jadinya kita jadi udah kita nih bocil makin kerdil aja kita gitu kan. Jadi dipikir-pikir nggak ada salahnya juga kita buka komunikasi silaturahmi saja, nggak ada deklarasi, nggak ada dukungan, nggak ada deal apapun, no strings attached. Jadi ya oke gitu. Dan jujur sampai beliau mau datang tuh, kita kan duduk nih, dia duduk berdiri itu jantung berdebar kencang sekali. Baliknya ya ketika tidak ada indikasi dari pengurus pusat partai begitu ya, dan kemudian ketika saya bertemu Pak Hasto, memang Pak Hasto mengatakan nggak unlikely, very unlikely, hampir mustahil begitu ya, dengan berbagai macam argumen-argumennya. Ya kemudian saya berpikir, kemudian ketika ketemu Pak Komarudin Watubun juga hampir sama nadanya itu. Obrolan santai karena bukan dipanggil resmi ya, kita ngobrol santai, ngopi-ngopi. Ya sudah. Kemudian sampai itu pada kesimpulan 10 hari sekitar tanggal 8 maksudnya putuskan. Saya dengan teman saya, bukan saya sendiri ya, sudah ya. Dan saya dalam tanda kutip minta izin sama teman-teman PDI, teman-teman lama saya yang menjadi aktivis juga. Saya dalam tanda kutip ngajak diskusi mereka. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mulai pertama mendengar ya ada rencana kunjungan, gue pun kaget gitu kan, dan tentu langsung berpikir gitu ya, ini oke nggak ya, gitu ya. Dan kita ngobrol-ngobrol lah. Memang bukan ngobrol yang forum besar gitu kan. Tapi ya ini kan lagi-lagi kalau kita mau berpikir silaturahmi kan kita harus buka pintu buat semua dong. Terus kalau kita lihat lagi kemarin itu polarisasi itu kan ada sebabnya. Misal ada hal-hal yang memang kita kritisi dalam konteks pemilu 2019. Tapi kalau mau dipikir lagi, orang yang paling terluka mungkin dari pertarungan yang sangat terpolarisasi itu pastilah Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan. Dan mereka aja udah move on. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo. Artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Kami terus berjuang. Dan yang kedua, kami menunggu perintah daripada apapun. Kami menunggu apa yang diperintahkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab yang ada di Kota Mekah sekarang ini. Sehingga kami terus berjuang. Di luar pada konsep itu kami tidak ada urusan dengan Prabowo. Kami mendukung Prabowo juga karena Ijtima Ulama 1 dan 2. Ini memang bocil. Kita nih partai yang belum lolos ke Senayan. Kita partai yang dipandang sebelah mata. Bahkan kadang-kadang namanya aja salah disebut. PSI apa PSSI? Itu gitu. Pak Ganjar. Orang yang paling terluka mungkin dari pertarungan yang sangat terpolarisasi itu pastilah Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan. Dan mereka aja udah move on. Ini sebagai politisi perempuan, masalah gak sih presiden gak punya ibu negara? Nah, terus terang gue gak bisa jawab loh. Lebih banyak negara-negara yang usia minimum presidennya 35 ketimbang yang 40. Jadi justru naik ke 40 ini tujuannya apa? Dan kenapa? Orang ini PSI orang buat melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi nih, buka. Ya itulah, kan ini tahun politik. Kita nerima tamu aja dibilang terima 40M. Ya kan, pokoknya semua serba salah kalau bocil mah. Pengkhianat itu siapa? Tanya aja ke PA212 ya, sampai mengatakan Pak Prabowo tidak beradab. Justru Pak Prabowo itulah orang yang sangat beradab di dalam cara berbangsa dan bernegara, dalam sistem demokrasi ya. Artinya begini, saya bilang sama teman-teman PA212, kalau memang kecewa dan kesal, ya saya mohon maaf lahir batin gitu kan.
Prabowo terlihat tidak membutuhkan suara umat muslim lagi. Dikutip dari News Jakarta, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat tidak membutuhkan suara umat muslim lagi setelah tersiar kabar bahwa dirinya menyesal pernah didukung kelompok intoleran. Karenanya, kader Partai Demokrat Eko Jones menyebut Prabowo Subianto menyesal dekat dengan kelompok Islam dan berharap agar kelompok tersebut sadar telah dibuang. Oh, jadi benar Prabowo nyesel dekat dengan kelompok Islam dan menganggap sebagai kelompok intoleran. Prabowo emang udah gak butuh suara umat muslim lagi. Gak butuh suara alumni PA 212 lagi, ucapnya. Semoga kelompok yang pernah bela mati-matian Prabowo 2019 sadar, kalian telah dilepeh sekarang. Sambung kader di bawah kepemimpinan AHY itu dikutip dari news dari akun pribadinya Sabtu 28 Agustus. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan, Prabowo secara tersirat menyampaikan penyesalan pernah didukung oleh kelompok intoleran. Hal ini disampaikan Grace saat berbicara dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Total Politik 13 Agustus 2023 lalu. Ketika ia menghadiri acara talk show, Grace mengaku tidak mengingat detail perkataan Prabowo, namun pada intinya Menteri Pertahanan itu secara tersirat menyatakan penyesalannya didukung kelompok intoleran. Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai. Tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya dan ada tereksplisit juga. Kurang lebih beliau menyeratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu, ucapnya dikutip dari oposisicerdas.com. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat tidak membutuhkan suara umat muslim lagi setelah tersiar kabar bahwa dirinya menyesal pernah didukung kelompok intoleran. Karenanya, kader Partai Demokrat Eko Jones menyebut Prabowo Subianto menyesal dekat dengan kelompok Islam dan berharap agar kelompok tersebut sadar telah dibuang. Oh, jadi benar Prabowo nyesel dekat dengan kelompok Islam dan menganggap sebagai kelompok intoleran. Prabowo emang udah gak butuh suara umat muslim lagi. Gak butuh suara alumni PA 212 lagi, ucapnya. Semoga kelompok yang pernah bela mati-matian Prabowo 2019 sadar, kalian telah dilepeh sekarang. Sambung kader di bawah kepemimpinan AHY itu dikutip dari news dari akun pribadinya Sabtu 28 Agustus. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan, Prabowo secara tersirat menyampaikan penyesalan pernah didukung oleh kelompok intoleran. Hal ini disampaikan Grace saat berbicara dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Total Politik